Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda. Sebagai makhluk mamalia terbesar di darat, gajah kerap kali digunakan sebagai senjata sekaligus kendaraan dalam sejarah perang manusia. Memang tidak ada bukti yang jelas dan pasti, namun sejarah dunia telah mencatat gajah dijadikan kebutuhan utama dalam suatu infanteri tempur. Pada era peperangan zaman dahulu, gajah dianggap seperti tank panzer pada masa kini. Tubuhnya yang besar membuat gentar para musuhnya. Serangan gajah bisa mencapai kecepatan 30 km per jam. Walaupun kecepatannya terbilang lambat dibandingkan kavaleri kuda, tetapi serangan infanteri gajah murni dengan kekuatannya jauh lebih sulit dihentikan daripada kavaleri berkuda. Tenaga seekor gajah tempur bisa setara dengan 500 unit kavaleri kuda. Biasanya gajah ditempatkan pada barisan depan musuh. Dengan senjata menginjak-injak lawan, gajah juga bisa melemparkan atau mementalkan musuh yang tersambar oleh badannya. Kulitnya yang tebal membuat gajah sulit untuk dilukai. Postur badan yang tinggi membuat jarak pandang penunggang lebih leluasa melihat posisi musuh. Oleh karena itu, banyak para pemanah yang berdiri di atas punggungnya, bahkan para raja-raja pun berada di atas gajah ketika turun di medan tempur. Sejarah mencatat pada zaman Romawi kuno, sekitar tahun 197 sebelum Masehi, beberapa pertempuran bangsa-bangsa Roma menggunakan gajah sebagai alat tempur. Di sisi lain belahan dunia, tahun 636 Masehi, ketika Islam melakukan perluasan wilayah ke tanah Persia, pasukan Persia menggunakan gajah sebagai kendaraan tempurnya. Di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim dikirim oleh Umar ke daerah Irak yang waktu itu masih menjadi bagian dari Persia. Pasukan ini dikomandani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar pergerakan pasukan Islam, Kaisar Persia Yazgrid III memerintahkan panglima perangnya Rustam Farrokhzad untuk menghadang pasukan Muslim. Pertemuan kedua pasukan ini berlanjut pada Perang Al-Qadisiyah yang terletak di sebelah barat Sungai Eufrat. Pada pertempuran ini tercatat pasukan Persia sudah menggunakan gajah untuk menyerang pasukan Muslim. Namun setelah kekalahan pasukan Muslim pada hari pertama, akhirnya bala bantuan datang dari Syria. Mereka adalah pasukan yang telah menang dalam Perang Yarmuk. Dengan taktik yang cerdik, pasukan Muslim akhirnya berhasil menakut-nakuti pasukan gajah Persia. Tepat hari keempat, pasukan Persia akhirnya dipukul mundur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim badai pasir yang mengarah ke pasukan Persia. Fenomena alam ini membuat pertahanan pasukan Persia melemah. Dengan kejadian ini, pasukan Muslim memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya pasukan Persia dengan infanteri gajahnya berhasil dikalahkan dan dipukul mundur. Pemimpin pasukan Persia Rustam Farrokhzad berhasil ditangkap ketika sedang melarikan diri dan dipenggal kepalanya oleh Hilal bin Ulafah. Tidak hanya pasukan Romawi dan bala tentara Persia, dalam sejarah lain tercatat bahwa Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great, sebutan bagi kaum barat, dalam beberapa peperangan ketika menduduki tanah India, juga sudah menggunakan gajah sebagai alat tempur. Bahkan ada yang mengatakan penggunaan gajah dalam perang kuno di daratan Eropa, pionirnya adalah pasukan Alexander the Great. Dalam peperangan ini, gajah-gajah yang digunakan berjenis kelamin jantan. Selain lebih stabil dalam mengendalikannya, gajah pejantan juga sangat agresif di medan perang, lebih mudah mengamuk serta ganas dalam pertempuran. Gajah-gajah ini juga mempunyai kelemahan. Bila sang gajah terluka berat atau penunggangnya mati di medan perang, sang gajah cenderung destruktif, tak terkendali, yang mengakibatkan rusaknya pertahanan di kedua belah pihak, entah itu dari lawan maupun kawan. Di kala itu, gajah-gajah betina tidak dilibatkan dalam medan perang. Karena bila bertemu dengan pejantan, gajah betina lebih memilih lari kabur dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, gajah betina cenderung digunakan untuk keperluan logistik, seperti mengangkut gelondongan kayu dan membawa alat berat lainnya. Memasuki abad ke-15, sejak bubuk mesiu ditemukan, penggunaan gajah dalam medan perang mulai memudar. Hal ini dikarenakan mulai langkanya habitat gajah karena ulah manusia. Penggunaan meriam sangat efisien dalam membubarkan satu kavaleri kuda. Satu tembakan dari sebuah meriam dapat menjatuhkan seekor gajah tempur. Pada abad ini, para tentara di belahan dunia mulai beralih menggunakan senapan dan daya ledak. Surat Al-Fil telah mengingatkan kita akan kesombongan dan kedengkian Raja Abraha, sang penguasa Yaman.
Raja Abraha ingin meluluh lantahkan Ka'bah karena merasa tersaingi. Sebuah rumah ibadah megah telah didirikan di Yaman oleh Abraha agar semua penduduk di dunia berkunjung dan beribadah di dalamnya. Namun hal ini tidak mungkin karena umat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki dan memilih Ka'bah sebagai kiblat. Kesombongan dan kedengkian Abraha ini berujung pada niatnya untuk menggempur dan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang terkenal hebat dan besar. Abraha beserta pasukannya jalan berbondong-bondong menuju Mekah. Abraha memiliki seekor gajah besar dalam kompinya yang diberi nama Mahmud. Di dalam perjalanannya, Mahmud telah memberi isyarat kepada seluruh pasukan Abraha untuk tidak menggempur Ka'bah. Setiap kali berjalan ke arah Mekah, Mahmud duduk diam dan mangkir. Dan ketika digiring menuju arah Yaman, Mahmud berjalan dengan cepat. Hal ini sebenarnya menjadi suatu pertanda untuk Abraha dan pasukannya agar tidak menggempur Ka'bah. Namun sayang, kedengkian Abraha telah menekatkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Perjalanan invasi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah ditutup dengan penyerangan burung ababil yang membawa batu panas untuk menghujani pasukan Abraha. Pasukan Abraha kalah dan lari tunggang langgang. Mereka terbakar habis bagaikan daun yang dimakan ulat, na'udzubillah min zalik. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Invasi Abraha ke Mekah terjadi pada tahun 571 Masehi. Karena peristiwa ini pula, pada waktu itu dinamakan sebagai Tahun Gajah dan bertepatan dengan kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW.